Hukum kasih karunia. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Seandainya kita hidup di masa itu, dalam kumpulan umat Israel Perjanjian Lama yang hidup di bawah hukum Tuhan, rasanya cukup mengerikan apabila kita melakukan pelanggaran dan kesalahan yang telah ditetapkan dalam hukum Tuhan. Tidak ada toleransi, setiap ada pelanggaran hukumnya, kutuk. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna saat mereka keluar dari Mesir. Memang Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil. Di satu sisi, Ia memberkati dan memelihara selama 40 tahun kehidupan umatnya, selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Di sisi yang lain, Ia tidak segan-segan menghajar umatnya apabila mereka mengingkari ketetapannya. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam ikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, ada konsekuensi logis yang akan diterima apabila mereka hidup dalam ketidaktaatan, yaitu berupa kutukan. Hal ini bukan karena Tuhan itu jahat, melainkan Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada umatnya, agar mereka disiplin dalam menjalankan segala perintahnya. Apa saja kutukan itu, dijabarkan dengan panjang lebar dan detail, jika kita membaca kitab Ulangan 28 ayat 15-46. Risiko ketidaktaatan selalu ada sebagai konsekuensi logis bagi umatnya. Berkat bagi mereka yang mendengarkan suara Tuhan, dan kutuk bagi mereka yang tidak melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi syukur kepada Bapa, sekarang kita sebagai generasi perjanjian baru, yang tidak lagi hidup di bawah hukum kutuk, tapi di bawah hukum kasih karunia. Karena Tuhan Yesus telah menanggungnya di kayu salib, di bukit Golgota. Jika kita mengkhianati Tuhan lagi, itu sama saja dengan tidak menghormati karya penebusannya, dan pengorbanan Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Satu hal yang harus kita camkan dalam kehidupan ini, saat kita sengaja bermain-main dengan dosa, Tuhan Yesus seakan mengalami lagi siksaan dan penderitaan di kayu salib. Maka dari itu, jangan bermain-main dengan dosa yang mendatangkan kutuk. Pengampunan dosa memang ada, tapi jangan berbuat dosa yang berulang-ulang lagi. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan Yesus memberkati.